Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulah faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Iyadan billahi minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Amma ba'd. Sidang Jum'ah yang berbahagia di Masjid Imam Muqbil Al-Wadi'i di Darmasraya, Sumatera Barat. Pembahasan kita adalah perkara yang sering terulang dan terngiang dari materi ataupun dari penyebutan di lisan-lisan para tulabul ilm, yaitu tentang permasalahan ucapan Allah, fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ilmuilah dari kalimat tauhid la ilaha illallah. Maka kalimat tauhid, barakallahu fikum, kalimat yang sering kita ulang. Bahkan di pelajaran kita di Ma'had Muqbil Al-Wadi'i ada dua sebutan kitabut tauhid. Pertama kitabut tauhid karya Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab yang hampir selesai, dan juga kitabut tauhid dari karya Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya yang juga sudah mencapai lebih dari setengah. Maka apa itu makna tauhid, barakallahu fikum? Makna kalimat tauhid diambil dari masdar, dari fi'il wahada yuwahidu tauhidan. Maka makna dari wahada, fi'lun madi dari wazn fa'ala yufa'ilu, wahada yuwahidu, maka masdarnya tauhidan, maknanya adalah menjadikan sesuatu yang banyak menjadi satu. Maka makna tauhid yang diinginkan di sini adalah menjadikan penyembahan-penyembahan kepada selain Allah dijadikan satu kepada yang berhak untuk disembah, hanya Allah Jalla wa'ala. He is the one and only. Dialah satu-satunya yang berhak untuk disembah. Maka ini makna tauhid. Dan tauhid ini mempunyai rukun, yang mana rukunnya itu adalah an-nafi dan isbat. Makna nafi adalah penafian dari segala sesuatu dinafikan, dan isbat penetapan
hanya menetapkan untuk Allah. Maka inilah hakikat dari kalimat tauhid, an-nafyu, penafian dari ucapan la ilaha. Maka maknanya la nafilil jins, maknanya tidak ada sesembahan yang berhak. La ilaha, tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah. Tidak mereka yang dijadikan kultus individu sebagai anak Allah, baik Uzair bagi kelompok Yahudi, baik Isa ibnu Maryam bagi kelompok An-Nasara, seperti Allah berfirman, wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah wa qalatin nasara al-masih ibnullah dzalika qauluhum bi afwahihim yudahiuna qaulal ladina kafaru min qabl. Maka orang Yahud mengatakan Uzair anak Allah. Orang Nasara mengatakan Yesus Kristus, Isa ibnu Maryam anak Allah. Keduanya disembah. Maka inilah ucapan kekufuran dari orang-orang Yahudi pertama, kemudian diikuti oleh kelompok An-Nasara. Maka mereka tidak melaksanakan tauhid dalam peribadatan mereka. Padahal Nabi Isa membawa tauhid. Dan padahal Musa membawa tauhid, namun ajaran mereka telah dirusak oleh pengikut-pengikut mereka. Maka makna dari tauhid adalah wahada yuwahidu tauhidan, menjadikan peribadatan yang banyak kepada selain Allah dinafikan. La ilaha, tidak ada sesembahan siapapun. Tidak tadi dari Yesus Kristus dan Uzair, dan tidak pula dari sesembahan-sesembahan yang dibentuk oleh manusia, seperti mereka orang-orang kufar Quraisy menyembah Lat, Uzza, Manah dan Hubal, dan 360 patung yang dibuat dengan tangan mereka dan disembah. Dan bahkan mereka membuat patung-patung tambahan di rumah-rumah mereka dari tepung, kemudian dijadikan bagaikan bentuk manusia seperti roti, kemudian disembah. Jika lapar maka dimakan tangannya, dimakan kepalanya. Maka inilah makna dari tauhid, mengesahkan peribadatan hanya kepada Allah. Maka harus terdapat dua rukun. La ilaha, tidak ada sesembahan yang hak illallah, kecuali hanya Allah Jalla wa'ala. Maka tidak ada yang disembah selain Allah, bahkan dari sesembahan-sesembahan yang mana mereka menyembah perkara-perkara yang khayalan. Seperti kelompok Yunani kuno menyembah Zeus, khayalan, dan anaknya Apollo, khayalan. Dan juga orang-orang Hindu, maka mereka menyembah dari dewa-dewa yang dibuat oleh sastrawan di kitab Mahabharata. Seperti dewa Shiva yang mereka yakini mengatur alam raya atau membuat alam raya, Mayapada. Kemudian dewa Wisnu yang menjaganya. Kemudian dewa Bayu, dewa angin. Kemudian dewa Indra, dewa guntur. Kemudian dewa Surya, dewa matahari. Kemudian dewa Aswin, dewa penyembuh. Kemudian Dewi Sri, dewa penyubur tanaman. Dan dewa Ganesha, dewa pengetahuan. Dan seterusnya, banyak sekali. Dewa Brahma, dewa api juga yang paling besar. Maka mereka semuanya menyembah kepada selain Allah. Maka mereka tidak masuk kepada tauhid. Maka yang diinginkan tauhid hanya penyembahan kepada selain Allah. Dan rukunnya ada dua tadi. Menafikan segala penyembahan kepada selain Allah. Dan hanya menetapkan sesembahan hanya kepada Allah. Kalimat la ilaha, penafian, ilallah, penetapan. An-nafyu wal itsbat. Maka setelah kita mengetahui bagaimana kalimat tauhid, maka di ajaran Islam kalimat tauhid adalah perkara yang sangat urgen. Dan
perkara yang sangat agung dari segi keutamaannya dan kepentingannya. Maka karena at-tauhid, menyembah hanya kepada Allah ini, dari keutamaannya adalah yang pertama, dikarenakan tauhid ini Allah menciptakan makhlukat, menciptakan manusia dan jin yang berakal. Tujuannya untuk apa? Untuk mempraktekkan tauhid penyembahan hanya kepada Allah. Maka oleh sebab itu Allah berfirman di dalam surat Az-Zariyat yang ma'ruf ayat ke-56, bahwa Allah berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menjadikan jin dan manusia illa kecuali liya'buduni, agar mereka menyembah hanya kepada aku saja. Maka kalimat illa liya'budun, kecuali untuk menyembah kepada aku saja, ini menjadi pendalilan tauhid. Maka asal dari jin dan manusia diciptakan ke muka bumi ini bukan untuk menyembah Lat dan Uzza dan Manah dan Hubal, dan bukan untuk menyembah Yesus Kristus, dan untuk menyembah Uzair anak Allah, dan bukan untuk menyembah dewa-dewa khayalan, Wisnu, Shiva, Bayu, Brahma dan yang lainnya, tetapi hanya untuk menyembah Allah. Allah ciptakan mereka, fungsinya hanya satu, illa liya'buduni, agar mereka menyembah kepada aku saja. Maka oleh sebab itu banyak di dalam Al-Quran Allah berfirman, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Berimanlah hanya kepada Allah, sembahlah Dia, Allah yang satu saja. Wa la tusyriku bihi syai'a, dan janganlah kalian melaksanakan kesyirikan. Maka diciptakan kita jin dan manusia, kita manusia dan jin untuk apa? Untuk beribadah tauhid kepada Allah. Dan begitu pun dari keutamaan tauhid yang kedua, tidaklah diutus para rasul mulai dari Nuh alaihi salam sampai akhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dari kurun waktu yang panjang, dari umat-umat yang banyak, maka mereka semuanya menyeru untuk melaksanakan tauhid, menyeru kepada umatnya untuk melaksanakan tauhid. Di mana Allah berfirman, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibut taghut. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Maka di dalam dua ayat ini Allah berfirman, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan. Maka pasti kata Allah, kami mengutus pada setiap kurun waktu, mulai Nuh alaihi salam mengajak umatnya untuk menjauhi Waddan wa Suwa'an wa Yaghutsa wa Ya'uqa wa Nasra, seperti di dalam surat Nuh, bahwa mereka adalah orang-orang yang soleh yang disembah selain Allah. Maka Nuh mengajak mereka untuk bertaubat dari penyembahan wali-wali yang sudah meninggal, tetapi menyembah hanya kepada Allah. Terus berlangsung para anbiya. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan, kami mengutus pada setiap zaman, setiap waktu, anytime, anywhere, para nabi untuk apa? Ani'budullah, agar mereka menyembah Allah yang esa, melaksanakan tauhid dan menjauhi tagut yang disembah selain Allah. Maka dua ayat ini jelas pendalilannya, dan begitupun dari keutamaan tauhid, maka tidaklah Allah menurunkan Al-Quran yang merupakan kalamullah kepada Jibril, kemudian Jibril memberikan kepada Nabi Muhammad dengan qiraah dari qiraah Arab yang 7, yang berbeda-beda seperti yang kita pelajari di qiraah asyarah. Maka Allah menurunkan dari kalamnya
kepada Jibril, kemudian kepada Nabi Muhammad. Dan semua Al-Quran itu dihafal oleh Nabi Muhammad dan para sahabatnya sampai kepada kita di zaman now setelah 1445 Hijriah. Untuk apa Al-Quran diturunkan? Untuk mempraktekkan tauhid, untuk mengajak manusia kepada tauhid. Mana dalilnya? Seperti di awal surat Hud, Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra, kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Alla ta'budu illallah. Maka qiraah yang kami baca qiraah dari Wars An-Nafi' atau qiraah Hafs. Alif lam ra, kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Alla ta'budu illallah. Yang artinya Alif lam ra, kitabun, maknanya hadal kitab. Kitab ini Al-Quran dari ucapan Allah. Anzalnahu ilaika. Kitabun uhkimat ayatuhu. Maka Al-Quran ini yang ayat-ayatnya muhkamat, sangat gamblang. Dan diturunkan secara tafsil dari ayat per ayat. Dari ayat per ayat kepada Nabi Muhammad. Untuk apa? Alla ta'budu illallah. Maka ditafsirkan oleh Abu Ja'far At-Tabari dan diikuti oleh Imam Ibnu Katsir. Makna dari ayat ini, Allah menurunkan Al-Quran secara tafsil dan juga muhkamah dan juga penuh penjelasan. Untuk menjelaskan apa dari segi tafsil, menjelaskan tentang alla ta'budu illallah, agar kalian tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah saja. Semua Al-Quran turun, semuanya mengajak kepada tauhid. Maka oleh sebab itu Al-Fatihah yang dijadikan syarat diterimanya setiap satu rakaah, seperti diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Ubadah ibn Samit, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak diterima salat seseorang sampai dia itu membaca Al-Fatihah. Kenapa? Karena di Al-Fatihah semuanya berisikan tauhid. Mulai dari alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji syukur bagi Allah Rabb yang menciptakan dan yang mengatur alam raya ini dan yang memilikinya. Ar-Rahman Ar-Rahim. Maka Ar-Rahmani Ar-Rahimi tauhid dari asma wa sifat. Maliki Yaumiddin atau Maliki Yaumiddin ala qiraah jumhur. Maliki Yaumiddin dengan mad, qiraah Hafs an Asim. Allah yang memiliki seluruh alam raya ini. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Maka berikanlah kami petunjuk. Meminta kepada Allah agar diberikan petunjuk melaksanakan tauhid dan agar dijauhkan kepada mereka orang-orang yang adallin, orang-orang yang sesat dan orang-orang yang engkau murkai, yakni orang-orang Nasara yang menyembah Yesus Kristus, tidak melaksanakan tauhid, dan orang-orang Yahud al-maghdub alaihim yang menyembah Uzair. Maka semua ayat Al-Quran membicarakan tentang tauhid. Dan begitupun Al-Ikhlas yang disebutkan di dalam hadis yang muttafaqun alaih, fa innahu sulusul Quran, bahwa dia itu sepertiga dari Al-Quran, surat Al-Ikhlas yang 4 ayat. Apa isinya? Tauhid. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu satu. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak butuh kepada makhluk yang lainnya.
Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Dan Allah nothing compares. Tidak ada permisalan dari makhluk-makhluknya. Maka semuanya Al-Quran diturunkan hanya untuk merealisasikan tauhid. Maka inilah 3 keutamaan yang kami sebutkan tadi, bahwa at-tauhid perkara yang sangat agung. Dikarenakan tauhid, Allah menciptakan jin dan manusia ke muka bumi ini untuk apa? Diuji. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara mereka yang beribadah kepada Allah secara tauhid? Siapa di antara mereka yang melaksanakan kesyirikan dan kekufuran? Maka yang kedua juga dikarenakan tauhid, setelah Allah menciptakan jin dan manusia, Allah mengutus seluruh rusul untuk mempraktekkan dan mengajarkan tauhid. Dan yang ketiga tadi, bahwa Allah membekali para rasul, terutama Nabi Muhammad, Nabi terakhir, dengan Al-Quran, yang semuanya Al-Quran diturunkan untuk mengajarkan manusia kepada tauhid dan mempraktekannya. As'alullahal karim rabbal arsyil adim an yaghfira jami'a dzunubina. Astaghfirullah wa atubu ilaih fastaghfiruh. Innallaha ghafurun rahimun. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Maka dari kepentingan dan keutamaan pelajaran tauhid dan ilmu mengesahkan Allah, maka setelah kita mengetahui 3 perkara tadi yang kami sebutkan di khutbah yang pertama, maka yang keempat dari keutamaan dan kepentingan pelajaran tauhid mengesahkan Allah, maka dijadikan oleh Nabi kita agar seluruh dai-dai pertama kali mendakwahkan adalah tauhid first, adalah ilmu tauhid terdahulu, didahulukan daripada ilmi usulil fikih, didahulukan daripada pelajaran sharaf dan bahasa Arab, bahkan didahulukan dari pelajaran-pelajaran talqin Al-Quran, tajwid, ilmu qiraah dan yang lainnya. Mana dalilnya bahwa pelajaran tauhid itu adalah perkara yang sangat urgen, the tauhid first, dijadikan kajian ilmu tauhid didahulukan dari kajian yang lainnya? Di dalam hadis yang muttafaqun alaih dari Ibni Abbas, di saat Nabi lama ba'asa Mu'ad ilal Yaman, di saat Nabi mengutus Mu'ad, seorang sahabi yang cerdik cendikia, yang menghafal Al-Quran dengan qiraah, dan dia termasuk orang yang ditazkiyah oleh Nabi, fastaqra'ul Quran ala arba'ah. Maka bacalah Al-Quran pada 4 orang. Di antaranya selain Ubay ibnu Ka'ab dan Salim maula Hudzaifah dan juga Abdullah ibnu Mas'ud, juga Mu'adz ibnu Jabal. Maka dia seorang yang cerdik cendikia, hafal Al-Quran dengan qiraatnya. Maka lama ba'asa Mu'adz ilal Yaman, di saat Nabi mengutus Mu'adz ke Yaman, apa yang dikatakan oleh Nabi kepada Mu'adz? Apakah mengajar kitab yang lain atau mengajar kitab selain tauhid? Tidak. Tetapi mengajar ilmu tauhid, bab tentang tauhid, kitab pembahasan tentang tauhid. Maka Nabi mengatakan, innaka sata'ti qauman, bahwa kamu akan datang ke Yaman, dan orang-orang Yaman itu mereka adalah ahlul kitab, bukan seperti orang-orang kufar Quraisy yang menyembah berhala, tetapi mereka orang-orang berakal. Mereka mengikuti ajaran dari Nabi Isa yang dulu ataupun yang telah dilencengkan menjadi menyembah kepada Yesus Kristus. Maka kamu akan mendatangi ahlul kitab. Di Yaman itu orang-orang yang terpelajar. Maka awal takun matad'uhu ilaihim syahadatu alla ilaha illallah.
Dan di riwayat an yuwahidullah. Maka yang pertama kali dari materi yang kalian sampaikan, yang kamu sampaikan wahai Mu'adz, adalah mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah. Hatta yaqulu la ilaha illallah, sampai mereka masuk kepada Islam dan mengucapkan syahadat la ilaha illallah. Maka ini keutamaan dari tauhid. Dan keutamaan yang kelima dan urgennya tauhid adalah jika kaum muslimin yang melaksanakan tauhid secara sebenar-benarnya, mempelajarinya dan mengimaninya dan mempraktekannya di kehidupan sehari-hari dan berdakwah kepada tauhid, maka dia di dunia akan aman, sentosa, dan di hari akhirat akan aman dari api neraka, dan di dunia akan diberikan hidayah. Seperti ucapan Allah, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Maknanya, maka sungguhnya mereka orang-orang yang beriman, walam yalbisu imanahum bidzulmin, dan keimanan mereka kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad dengan tauhid yang kukuh, tidak bercampur dengan kezaliman. Maka bagaimana balasannya? Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Maka mereka dalam keadaan aman di dunia, aman, diberikan keamanan oleh Allah di dunia, dan aman di hari akhirat dari azab api neraka. Wa hum muhtadun, dan mereka dalam bimbingan ajaran yang benar, dalam keadaan dibimbing oleh Allah dan Rasulnya dengan Al-Quran dan Sunnah, tidak dalam keadaan kesesatan. Maka telah datang hadis tentang turunnya ayat ini. Maka di saat turun ayat ini, berkata Abdullah bin Mas'ud, yang hadis ini muttafaqun alaih, seluruh para sahabat bertanya. Disebutkan alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Maka orang-orang yang melaksanakan keimanan kepada Allah dan hatinya tidak tercampur dengan kezaliman, maka mereka para sahabat tidak mengetahui makna kezaliman. Apakah di sini maknanya kezaliman khusus ataupun kezaliman umum? Maka mereka para sahabat di sini menunjukkan bahwa mereka hidup di zaman Nabi, memahami makna umum dari dalil Al-Quran dan makna khusus. Maka di sini di dalam ayat ini dimasukkan kepada kaidah usul fikih yufidul umum, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin. Maka bidzulmin, zulmin di sini nakirah fi siyaq nafi, lam yalbisu, yang mana orang yang beriman dan tidak di hatinya itu tercampur dengan keimanan. Maka keimanan di sini nakirah bidzulmin dengan tanwin pada siyak nafi, lam yalbisu. Maka para sahabat Arab semuanya memahami ini yufidul umum. Ini bermakna kedzaliman umum, karena zalim banyak maknanya. Maknanya kata mereka kedzaliman umum, zalim kepada diri sendiri dengan melaksanakan kedzaliman, ataupun zalim kepada tetangga, atau zalim kepada anaknya, istrinya, zalim kepada manusia, bahkan zalim kepada Allah dengan melaksanakan kesyirikan. Maka mereka memandang ini zalim secara umum. Lalu akhirnya para sahabat mengatakan, fa ayyuna lam nadzlim nafsana. Maka siapa di antara kita ya Rasulullah yang tidak pernah berbuat kezaliman? Maka orang-orang yang lahumul amnu wa hum muhtadun, ini mungkin tidak ada yang aman dari kita di dunia dan di hari akhirat dan mendapatkan hidayah, karena semua orang tidak lekang dari kezaliman. Apa dijawab oleh Nabi? Kezaliman di sini bukan umum, tetapi khusus. Khusus dengan apa? Disebutkan oleh Ibnu Mas'ud, turun ayat inna syirka ladzulmun adzim, bahwa sungguhnya kezaliman yang paling besar itu adalah kesyirikan. Inna syirka ladzulmun adzim, sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang nyata,
yang paling besar. Maka yang diinginkan di dalam ayat ini, seperti di Al-Quran ucapan Luqman kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun azim. Wahai anakku, jangan beribadah kepada selain Allah, karena kezaliman adalah dosa yang paling besar. Maka di sini maknanya, memahami para sahabat dengan keumuman ayat makna zulum adalah kezaliman. Meskipun kezaliman pada anak, istri, tetangga, kepada Allah juga dengan melaksanakan kesyirikan umum. Maka siapa yang bisa mendapatkan keamanan dan hidayah? Karena semua tidak lekang dari dosa, dari kezaliman. Dikhususkan oleh Nabi, bukan itu yang kalian fahami, tetapi maknanya kezaliman, kesyirikan. Sehingga maknanya orang-orang yang melaksanakan tauhid, meskipun dia zalim kepada dirinya, kurang ibadahnya, atau masih senang melaksanakan dosa-dosa yang kecil, atau melaksanakan dosa besar dan bertobat, dan dosa besar dan bertobat, ulaika lahumul amnu mazalu hum alal aman wa hum muhtadun, dan mereka dalam keadaan diberikan hidayah. Hadal makna huna, maka keutamaannya di sini, mereka orang-orang yang melaksanakan tauhid, Allah memberikan keamanan di dunia. Dan ini sesuai juga dengan surat Quraisy. Wa amanahum min khauf, atau disebutkan falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Falyabudu, maka sembahlah Allah yang esa, rabb hadzal bait, yang memiliki Ka'bah ini. Apa setelah itu faedahnya? Alladzi at'amahum min ju', di mana Allah yang kamu sembah esa tadi, dengan esa tadi dia akan memberikan rizki sehingga kalian tidak mati kelaparan. Wa amanahum min khauf, dan menjadikan kalian di dunia dalam keadaan jaya raya, kaya raya, aman sentosa, tidak takut dari musuh-musuh kalian, tidak takut dari bencana-bencana alam, hidup di dunia melaksanakan ibadah secara tauhid, tentram, adem, ayem. Inilah dari keutamaan tauhid. Dan kita tutup keutamaan yang keenam, karena keutamaan tauhid sangat banyak. Maka kita tutup di khutbah yang sederhana ini. Maka yang keenam, man haqqaqa tauhid fi hadhihi dunya min asbabir rizq wa rif'ah wa tamkin fil ard. Maka barang siapa yang mempraktekkan tauhid dan mengamalkannya dan mengajarkannya kepada manusia, berdakwah secara tauhid, maka dia dalam keadaan jaya raya, dalam keadaan kaya raya, hidup di dunia penuh rizki, penuh keamanan, dan dijamin mendapatkan dunia yang dia inginkan oleh Allah. Mana dalilnya? Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ashabus Sunan dan Ibni Hibban dari An Abil Aliyah, dan Abul Aliyah di sini Rafi' Ibnul Mihran Ar-Riyahi, dan dia adalah tabi'i yang siqah. An Ubay ibni Ka'ab. Siapa sahabatnya? Ubay ibnu Ka'ab. Maka hadis ini hadis yang sahih, dan hadis ini disahihkan oleh para ulama. Maka berkata Ubay, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Bashir ummati bin nasr wa rif'ah wa tamkin fil ard. Bashir ummati bin nasr wa sana wa rif'ah wa tamkin fil ard. Apa kata Nabi? Bashir maknanya berikan kabar gembira kepada umatku. Siapa umat Nabi Muhammad? Umat Nabi Muhammad yang mana ummatul ijabah, yang mentaati Nabi Muhammad, masuk kepada Islam, melaksanakan tauhid, just strike, worship to Allah, yang melaksanakan ibadah hanya kepada Allah. He is the one and only, hanya menyembah kepada Allah. Apa kata Nabi? Bashir ummati bin nasr.
agar mereka itu selalu dalam keadaan mendapat pertolongan. Bisana, apa makna sana? Dalam keadaan tinggi derajatnya. Binasr dengan pertolongan. Wabisana dengan keutamaan yang Allah berikan kepada mereka menjadi kaum yang mulia. Warif'ah, dan mereka hidup dalam keadaan di muka bumi ini harum namanya. Watamkin fil ard, dan dijayakan dan dikaya rayakan. Maka di sini di hadis yang sahih ini menjadi pedoman bagi kita. Barang siapa yang ingin hidup jaya raya, kaya raya, banyak anak, banyak istri tentunya. Anak dari mana banyak? Dari istri juga. Dan istri membutuhkan rumah, banyak uang, dan namanya harum di dunia. Maka bagaimana caranya? Mudah. Apa? Pelajari tauhid. Amalkan tauhid. Lalu dakwahkan tauhid. Maka barang siapa yang mempraktekkan tauhid dan mengamalkannya dan mengajarkannya kepada manusia, Nabi telah berjanji, Bashir ummati, ay ummah al-ijabah alladhi yuhaqiquna tauhid. Bashir ummati, beri kabar gembira kepada umatku yang melaksanakan tauhid. Apa? Di dunia ini apa? Bin nasr, wasana, warif'ah, watamkin fil ard, agar mereka itu dalam keadaan ditolong di dunia, dalam keadaan dijayakan di dunia, dalam keadaan diangkat namanya, reputasinya tinggi, menjadi orang yang dipuji di dunia. Dan yang terakhir, at-tamkin fil ard, Allah jayakan di dunia, kaya raya, jaya raya. Maka sangat mudah ya ibadallah. Ingin jaya raya, kaya raya, ingin di dunia dalam keadaan penuh harta dan nama yang baik, laksanakan tauhid, ajarkan tauhid. As'alullahal karim Rabbal arsil adim an yahfadha biladana Andalusia wal Yaman wa Filistin wa sairi biladil muslimin. Maka wahai Allah, kami meminta kepadamu, Engkau yang maha perkasa dan mempunyai arsy yang mulia, agar Engkau menjaga negara Indonesia NKRI tercinta ini dari seluruh fitnah. Fitnah yang besar, ma dhahara minha wa ma batan, dan fitnah-fitnah yang kecil. Dan begitupun Allah mahfad wulata umurina warsudhum ila tariqil haq warzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan fi. Dan kami meminta kepadamu ya Allah, agar Engkau menjaga dari pemimpin-pemimpin negeri kami, dan bimbinglah mereka dengan hidayahmu kepada Al-Quran dan Sunnah, sehingga mereka para pemimpin, jika taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka akan membuat konstitusi undang-undang yang sesuai dengan syariatmu. Dan kami rakyat jelata yang wajib taat kepada para pemimpin, seperti ucapannya, ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Maka kita taat kepada mereka dalam keadaan mereka taat kepada Allah. Maka jika pemimpin negeri kita taat kepada Allah dan Rasulnya, dan kita umat jelata yang taat kepada pemerintah, yang taat mereka kepada Allah dan Rasulnya, maka Indonesia akan menjadi jaya raya, kaya raya, gemah, ripah, loh jinawi. Dan yang terakhir kita meminta kepada Allah, ya Allah, bagi mereka orang-orang yang berta'awun, membantu untuk kelangsungan dakwah kita, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, maka membantu pemikiran, membantu keringat dengan gotong royong, dan membantu untuk mengajar, dan membantu bahkan dengan pundi-pundi rupiah. Maka mereka orang-orang yang membantu dakwah dari dakwah kita di sini, membangun Masjid Nisa dan dakwah Mukbil Al-Wadi'i, mencetak dai-dai, dan bahkan kita juga akan mengirim mereka ke Yaman. Barang siapa yang membantu mereka, maka Allah telah menjanjikan, dan kami meminta kepadamu ya Allah, agar Engkau menjayakan mereka, melimpahkan rizkinya, menambah umurnya menjadi diberkahi, umur yang panjang
dan dilaksanakan untuk beribadah kepada Allah, dan rizki yang melimpah yang diinfakkan di jalan Allah, dan diberikan taufik dan hidayah sehingga mati dalam keadaan husnul khatimah sesuai dengan janji Allah, in tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Maka barang siapa yang menolong agama Allah dengan pemikiran, dengan keringat, dengan kekuatan, dan bahkan dengan donasi, maka Allah berjanji, in tansurullah yansurkum, Allah pasti akan menolong kalian. Tidak cukup dengan itu. Apa? Wa yutsabbit aqdamakum, dan menjayakan pondasi-pondasi kalian. Rabbana atina fid dunya. Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la, alladzi khalaqa fasawwa, walladzi qadara fahada, walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghutha'an ahwa, sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah, innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa, wa nuyassiruka lil yusra, fadzakkir in nafa'atiz dzikra, sayadzakkaru man yakhsha, wa yatajannabuhal ashqal ladzi yaslan naral kubra, thumma la yamutu fiha wa la yahya, qad aflaha man tazakka, wa dzakara isma rabbih fasalla, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa, inna hadza lafis suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghashiyah, wujuhun yawma idin khashi'ah, amilatun nasibah, tasla naran hamiyah, tusqa min 'ainin aniyah, laisa lahum ta'amun illa min dhari', la yusminu wa la yughni min ju', wujuhun yawma idin na'imah, lisa'yiha radiyah, fi jannatin 'aliyah,
لا تسمع فيها لاغية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إنا إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم